Selamat Hari Perempuan Internasional! Tahun ini, perayaan Hari Perempuan Internasional mengangkat tema Choose to Challenge. Tema ini diangkat dengan alasan bahwa perempuan bisa memilih untuk melakukan penentangan dan menyuarakan bias serta ketidaksetaraan gender. Perayaan Hari Perempuan Internasional nggak lepas dari penghargaan pada tokoh-tokoh perempuan di seluruh dunia loh. Salah satu tokoh perempuan yang terus menginspirasi para perempuan di dunia sampai saat ini adalah Frida Kahlo. Buat kamu yang belum tahu gimana Frida Kahlo bisa sangat menginspirasi kita semua, langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Video ini dipersembahkan oleh Pahamify, teman persiapan UTBK. Jangan lupa subscribe channelnya ya, soalnya banyak video animasi edukasi yang seru loh. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, juga subscribe dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan setiap ada video baru. Frida Kahlo merupakan salah satu seniman terhebat dari Meksiko yang paling berpengaruh di abad ke-20. Beliau lahir pada tanggal 6 Juli 1907 di Coyoacán, Meksiko. Frida Kahlo punya kondisi kesehatan yang buruk di masa kecilnya karena dia terjangkit polio pada usia 6 tahun. Saat sudah sembuh, ia mengalami kesulitan untuk berjalan. Oleh karena itu, ayahnya mendorongnya untuk bermain sepak bola, berenang, dan bahkan bergulat untuk membantu pemulihan kakinya. Padahal saat itu kegiatan-kegiatan tersebut nggak biasa dilakukan oleh seorang gadis. Di tahun 1922, Frida Kahlo mendaftar di salah satu sekolah yang terkenal di Meksiko. Di sekolah, Frida dikenal sebagai orang yang berani, terus terang, dan juga periang. Ia juga aktif secara politik dengan bergabung di organisasi dan partai politik di Meksiko. Pada tahun 1925, Kahlo mengalami kecelakaan hebat. Bus yang ditumpanginya menabrak sebuah mobil dan menyebabkan ia menderita patah tulang di tulang belakang dan juga panggulnya. Kebayang dong sakitnya kayak apa? Kecelakaan itu bikin Kahlo harus berbaring di tempat tidur dan pakai gips di seluruh tubuh selama 3 bulan. Untuk menghabiskan waktunya, ia mulai melukis dan menyelesaikan potret dirinya yang pertama. Pada tahun 1929, Kahlo menikah dengan Diego Rivera, seorang muralis. Akan tetapi, mereka harus bercerai pada tahun 1939 dan kembali rujuk di tahun 1940. Selama hidupnya, Frida Kahlo sempat melakukan pameran di beberapa negara, seperti New York, Paris, dan juga Meksiko. Pada tahun 1950, kondisi kesehatannya menurun dan terus memburuk sampai pada tahun 1954, Frida Kahlo meninggal dunia. Sebelum meninggal, kondisi fisik yang buruk sama sekali nggak menghalangi aktivisme politiknya. Kahlo sempat melakukan demonstrasi di depan umum saat itu untuk terakhir kalinya. Lukisan-lukisan Frida Kahlo sebagian besar adalah potret dirinya sendiri yang menggambarkan segala rasa sakit yang ia rasain dalam hidupnya. Suatu hal yang membuat karyanya menonjol di dunia adalah ia begitu terbuka tentang segala hal. Karyanya merupakan sebuah reaksi terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya serta harapan yang ia berikan. Lewat lukisannya, Frida Kahlo ngasih pandangan ke dunia sebagai seorang wanita Meksiko dan semua kesengsaraan yang ada dalam hidupnya. Frida Kahlo juga dikenal sebagai ikon female creativity dan juga feminis. Ia juga menghadirkan nilai-nilai feminisme di dalam karya-karyanya. Dari eksistensinya sebagai perempuan, rasa sakit yang ia derita, pengalaman ketidaksetaraan gender yang dia alami, dan juga keterbatasan dalam berekspresi merupakan perjuangan yang ia lakuin. Hingga akhirnya, peninggalannya bukan hanya karya-karya lukisan aja, tapi juga makna revolusi bagi perempuan. Kisah hidup Frida Kahlo banyak banget ngasih pelajaran yang bermakna loh. Di antaranya, yang pertama, berbanggalah pada apa yang membuat kita berbeda dari orang lain. Walaupun orang lain menganggap hal itu aneh. Sebagai perempuan, Frida Kahlo punya ciri khas yang unik secara fisik, yaitu alis yang nyambung dan juga kumis yang tipis. Orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa ciri khas itu bikin dirinya nggak menarik. Tapi Kahlo nggak pernah berpikir untuk mengubah penampilan fisiknya. Ia dengan bangganya menggambarkan alisnya yang tebal di setiap lukisan dirinya sendiri. Kedua, walaupun hidup terasa sulit, kita nggak boleh nyerah dan harus tetap menjalaninya. Frida Kahlo hidup dalam kesakitan selama bertahun-tahun, tapi ia nggak pernah menyerah. Ia nggak ngebiarin rasa sakitnya itu menghalanginya untuk berkarya. Bahkan Frida Kahlo pernah bilang bahwa ia merasa hancur,
Tapi ia tetap merasa senang menjalani hidup selama ia bisa melukis. Kegigihannya untuk terus berkarya tanpa henti ini sangatlah menginspirasi untuk terus pantang menyerah dalam segala kondisi. Ketiga, jangan pernah merasa bersalah atas kelebihan yang kita punya. Kahlo nggak pernah khawatir bahwa kesuksesannya mengintimidasi orang lain. Kahlo nggak pernah meminta maaf atas segala kelebihannya dalam berkarya dan juga berpolitik. Dan ia selalu bangga atas apa yang ia miliki saat itu. Selain itu, Kahlo juga ngajarin kita bahwa rasa sakit itu nggak bisa dihindari. Tapi jangan biarkan rasa sakit tersebut mengontrol diri kita sendiri. Dari kisah kehidupan Frida Kahlo yang sangat menginspirasi ini, kita juga bisa belajar untuk jadi perempuan yang kuat dan bisa perjuangin hak kita sebagai perempuan. Tugas kita sebagai perempuan di era modern ini adalah nerusin segala perjuangan yang udah dilakuin oleh para tokoh perempuan dunia, termasuk Frida Kahlo. Kalau kamu sendiri, kira-kira siapa sih tokoh perempuan dunia yang menginspirasi kamu secara pribadi? Tulis di kolom komentar ya! Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, juga subscribe channel Hutata. Sekali lagi, selamat Hari Perempuan Internasional! Salam salaman!